Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Indriati dengan NIM 23040674203 dari kelas 2023E Prodi Ilmu Administrasi Negara. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dalam mata kuliah HAN, yakni subjek dan juga sumber dalam hukum administrasi negara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan sumber hukum administrasi negara yang terdiri dari pengertian, lalu ada jenisnya yaitu sumber hukum material dan juga sumber hukum formil. Serta nanti saya akan juga membahas terkait dengan subjek hukum di mana ada pengertian, lalu ada subjek hukum administrasi negara dan juga tindakan dan kewenangan pemerintah. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yakni sumber hukum administrasi negara. Pada umumnya, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Banyaknya penafsiran tentang sumber hukum itu bergantung pada pendekatan yang digunakan oleh para penulis. Hal itu disebabkan karena perbedaan pendekatan yang digunakan sehingga menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda. Sumber hukum administrasi negara apabila dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya atau dilihat dari bentuknya, itu terdapat dua macam sumber hukum. Yang pertama adalah sumber hukum material dan yang kedua adalah sumber hukum formil. Berdasarkan jenisnya tadi, sumber hukum dibedakan menjadi sumber hukum material dan juga sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi dari aturan-aturan hukum. Di antaranya ada faktor historis, lalu ada faktor sosiologis, dan juga faktor filosofis. Kemudian sumber hukum formil adalah sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum tadi itu menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh masyarakat umum. Ada beberapa sumber hukum formil. Yang pertama adalah undang-undang, lalu ada kebiasaan atau praktik. Yang ketiga ada jurisprudensi, lalu ada doktrin dan juga traktat. Macam sumber hukum material, yang pertama adalah faktor historis, yaitu sumber pengenalan atau tempat menemukan hukum pada saat tertentu dan juga sumber di mana pembuat undang-undang itu mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Faktor historis bisa ditemukan dalam undang-undang dan juga sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat dan juga bisa ditemukan di dokumen-dokumen atau surat-surat keterangan lain dari masa lampau. UU dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau itu lebih penting apabila dibandingkan dengan dokumen serta surat-surat dan keterangan lain pada masa lampau. Karena UU dan sistem hukum tertulis yang merupakan hukum yang betul-betul, sedangkan dokumen, surat, atau keterangan lain itu hanya bersifat mengenalkan hukum yang berlaku pada masa lampau. Kemudian, faktor yang kedua, yakni faktor sosiologis, dilakukan dengan menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apa yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga tersebut. Berdasarkan pengetahuan dari lembaga-lembaga sosial tersebut, itu dapat dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, secara sosiologis, faktor-faktor dalam sumber hukum adalah masyarakat yang ikut menentukan materi hukum positif. Faktor tersebut antara lain adalah pandangan ekonomis, pandangan agamis, lalu pandangan psikologis, dan juga pandangan kebudayaan. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor filosofis, yaitu sumber yang menjadikan hukum itu adil. Ada dua faktor penting yang dapat menjadi hukum secara filosofis. Yang pertama adalah karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan. Maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan pula sebagai sumber hukum material. Dan juga faktor yang kedua adalah faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Oleh karenanya, hukum itu diciptakan untuk ditaati. Maka seluruh faktor yang dapat mendukung seorang taat pada hukum itu harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif. Di antaranya adalah faktor kekuasaan penguasa
dan juga kesadaran hukum masyarakat. Kemudian kita beralih ke macam-macam dari sumber hukum formil. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang yang dimaksud dalam sumber hukum formil ini adalah undang-undang dalam arti yang luas. Dengan demikian, yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti material ini adalah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang tinggi sampai dengan tingkat yang rendah, yang isinya itu adalah mengikat setiap masyarakat. Tata urutan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar, kemudian Kitab MPR, lanjut ke Undang-Undang, lalu ada Perpu, lalu ada peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, dan juga peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Kemudian, macam yang kedua adalah kebiasaan atau praktik. Jadi, di dalam melaksanakan tugasnya, administrasi negara itu menghasilkan atau mengeluarkan keputusan-keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah konkret yang terjadi berdasarkan peraturan hukum. Hal tersebut dikenal dengan istilah keputusan tata usaha negara. Dalam mengeluarkan keputusan tersebut, itu timbul praktek administrasi negara sehingga menghasilkan hukum administrasi negara kebiasaan atau HAN yang tidak tertulis. Kemudian, jenis yang ketiga adalah jurisprudensi. Jadi, jurisprudensi adalah suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Artinya, seorang hakim itu tidak boleh menolak dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara tersebut. Sehingga seorang hakim itu harus melihat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan juga keputusan hakim yang terdahulu. Kemudian jenis yang keempat adalah doktrin. Jadi doktrin itu bisa disebut dengan pendapat para ahli yang dapat melahirkan teori-teori baru dalam hukum administrasi negara yang kemudian dapat mendorong atau menimbulkan kaidah-kaidah HAN. Nah, doktrin ini sebagai sumber hukum formil itu memerlukan waktu yang cukup lama dan juga proses yang sangat panjang. Kemudian, ada jenis yang kelima, yaitu traktat. Sebagai hukum formal dari sumber hukum administrasi negara ini berasal dari perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah untuk dilaksanakan di negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Berlakunya traktat di suatu negara ini juga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari wakil-wakil rakyat. Selanjutnya kita beralih ke materi subjek hukum administrasi negara. Jadi subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban itu tadi hanyalah manusia ataupun orang, ataupun sesuatu yang dapat disamakan dengan orang yang sering kita kenal dengan istilah badan hukum. Badan hukum itu sendiri bertindak sebagai suatu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang. Jadi, hukum itu menciptakan badan hukum karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subjek hukum. Subjek hukum administrasi negara dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pegawai negeri. Jadi, pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan seorang pegawai negeri sudah ditentukan dengan tegas. Maka tidak dibenarkan seorang pegawai negeri itu menerima keuntungan-keuntungan lain dari haknya selain yang diperkenankan menurut aturan perundang-undangan. Kemudian, yang kedua adalah jabatan. Jadi jabatan itu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan juga hak seseorang dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Apabila kedudukan itu berada dalam lingkup pemerintahan, maka jabatan yang dimaksud adalah jabatan negeri, yaitu jabatan yang mewakili pemerintah. Nah, jabatan sebagai subjek hukum dalam hukum administrasi negara ini adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban.
Oleh karena itu, jabatan juga memiliki kewenangan hukum sebagaimana pegawai negeri. Kemudian subjek yang ketiga adalah jabatan dinas dan juga BUMN atau BUMD. Jabatan adalah kesatuan organisasi aparatur pemerintah yang mencakup tugas pemerintah yang bulat dan merupakan kesatuan anggaran negara tersendiri. Sebagai subjek hukum, maka hak yang dimiliki jabatan adalah memiliki dan menguasai kekayaan negara ataupun daerah. Kemudian, dinas. Dinas itu dirumuskan sebagai sekelompok bagian organisasi yang secara khusus mengerjakan suatu tugas fungsional tertentu yang bersifat homogen. Di bidang administrasi negara, organisasi demikian ini dinamakan dinas publik atau organisasi yang bertugas menyelenggarakan kepentingan umum. Adapun BUMN atau BUMD adalah sama kedudukannya dengan jabatan dan juga dinas. Hanya saja BUMN atau BUMD ini lebih diarahkan pada tugas-tugas fungsionalnya saja, bukan menyelenggarakan kepentingan umum, akan tetapi disertai dengan upaya perolehan keuntungan. Kemudian subjek yang keempat adalah daerah, kabupaten, kota, dan juga provinsi. Daerah ini adalah satu kesatuan wilayah dalam organisasi negara yang karena kelahirannya itu disebabkan mungkin didasarkan atas hak swapraja yang diakui atau karena hak otonom yang diperoleh. Sebagai kesatuan wilayah di dalam perkembangannya, itu ia berhak untuk mengurus dan juga mengatur rumah tangganya sendiri dalam wilayah kekuasaan negara. Dengan hak yang demikian itu, suatu kota maupun provinsi itu berkewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Kemudian subjek yang kelima yaitu negara. Jadi negara adalah organisasi dari sekumpulan rakyat yang mendiami suatu wilayah tertentu dan juga diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan yang diperolehnya dan dimilikinya. Di dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, maka negara berhak untuk melindungi, mengurus dan mengatur dirinya sebagai organisasi, sehingga pada gilirannya ia berkewajiban untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai subjek hukum dalam HAN, itu bersumber dari lapangan hukum publik, sehingga cakupannya luas dan juga menyeluruh dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi subjek dan sumber hukum administrasi negara. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.